Sabda, kembali lagi di acara live Sabda Youth di malam hari ini. Tentunya di setiap hari Selasa jam 7 malam, Sabda Youth akan live di media sosial Sabda Resort. Senang banget bisa kembali lagi bertemu sama teman-teman semuanya. Yang pastinya teman-teman udah join dari berbagai tempat ya tentunya. Nah, oke teman-teman, karena semuanya sudah bergabung ya, sudah lengkap ya. Boleh kenalan dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman yang ada di rumah juga bisa kenal nih sama teman-teman. Nanti boleh promosiin akun teman-teman atau promosiin diri teman-teman juga boleh ya. Boleh nama, asal, pelayanan, kesibukannya apa, silahkan nanti mulai dari Kak Dewi, terus Kak Iskia, Kak Ray, kemudian silahkan Kak Dewi. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, aku Dewi Sitorus. Ya, aku aslinya dari Sumatera, cuman lagi stay di Solo. Ya, aku pelayanan di Gereja Betani Solo Baru ya. Itu aja dari saya. Oke. Dan Halo pelayanan di teman-teman. Sabda ya. Iya. Iya, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hizkia David Asaf Gultom. Teman-teman boleh panggil David. Nama Instagramnya Hizkia David Asaf. Sekarang pelayanan di gereja GPDI El Sadai, Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal, Kak David. Ya, teman-teman, aku Ray, biasa di Sabda Youth. Ya, pelayanan di Kediri, di Gereja Tuhan di Indonesia, GTDI, Glory Kediri. Kalau ke Kediri, info aja. Belum tentu ketemu sih, tapi nggak apa-apa, info aja. Oke, salam kenal Kak Ray. Ya, oke teman-teman, ya kenalin aku teman-teman. Udah mulai sering di Sabda Youth ya. Ya, kenalin aku Yola, aku pelayanannya saat ini ya Lembaga Sabda, domisilinya di Surakarta. Untuk gerejanya aku di Gereja Kristen Abdiel Gloria. Seperti itu. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk perkenalan singkatnya. Terima kasih banyak. Kita akan buka dulu dalam doa, silakan Kak Dewi boleh buka kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau yang berkati setiap pembicaraan kami malam hari ini Tuhan. Engkau yang berkati Kak Yola, Engkau yang berkati Kak Ray, Engkau yang berkati hambamu, bahkan Kak Hizkia Tuhan. Meskipun secara online, biarlah Engkau yang jagai sertai setiap kami. Engkau juga yang berkati setiap device yang kami gunakan. Biarlah jaringan kami bisa lancar Tuhan, sehingga diskusi kami bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mulai Sabda Youth malam hari ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Karena kita hidup di era informasi ya, kita hidup di era teknologi, kita hidup di dunia digital, pasti banyak banget teman-teman ya. Apa ya? Yang saat ini menggunakan media sosial, pasti nggak jauh-jauh dari dunia-dunia apa ya, digital gitu kan, alat-alat teknologi gitu kan, dimana kita memudahkan kita mendapatkan informasi dengan mudah. Tapi perlu diperhatikan juga informasi-informasi itu juga benar enggak gitu kan, karena sekarang ini kan banyak banget gitu kan informasi-informasi yang belum tentu benar adanya. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa yang bikin sekarang itu kita jadi susah percaya gitu sama informasi-informasi yang ada? Atau informasi yang kita terima? Gimana menurut teman-teman? Iya, aku ya Kak ya. Jadi karena kita sekarang itu kebanjiran informasi ya. Jadi satu hari itu bisa banyak informasi yang kita temukan. Entah itu di Instagram, di TikTok, atau dimanapun itu kita berada kayak gitu kan. Nah, ditambah lagi ya platform TikTok sama Instagram dan pastinya di Twitter itu lebih mengutamakan konten yang menarik. Apalagi FB Pro ya. Itu kontennya itu harus yang menarik supaya FYP terus kayak gitu kan, daripada konten yang ini nih bener fakta atau akurat kayak gitu kan. Dan belum lagi kita cenderung lebih percaya sama hal yang sesuai dengan pendapat kita pribadi kayak gitu. Dan belum lagi digitalisasi juga kan, jadi ada AI sehingga ya konten-kontennya itu bisa dibuat dengan AI, jadi banyak manipulasi data lah kayak gitu kan. Dan ya seperti itulah, banyak orang yang memanfaatkan itu semuanya untuk pribadi mereka sendiri, sehingga ya yang viral itu ya belum tentu benar. Makanya untuk saat ini ya sulit untuk kita percaya kayak gitu. Ya, di sisi lain kita terbiasa hidup dengan algoritma ya. Algoritma menuntut kita untuk menyajikan konten-konten yang langsung engaging gitu, atau langsung
bisa menarik perhatian entah dari judulnya atau gambar thumbnailnya, sehingga isinya sering sekali orang kelupaan terhadap hal itu. Yang penting judulnya menarik, oke, isinya ya berita bohong semua ternyata gitu kan. Kayak mungkin yang biasa sering tuh artis siapa meninggal gitu. Jadi itu yang paling sering muncul kan. Jadi apa, siapa meninggal gitu-gitu. Kan itu kayak bombastis kan. Jadi judul-judul seperti itu, algoritma itu kan yang membuat akhirnya kita sulit percaya terhadap informasi yang kita temui, apakah benar atau enggak, dan akhirnya ya mau nggak mau kita harus double checking. Padahal sebenarnya kan informasi sangat melimpah ya, yang harusnya memudahkan kita, tapi faktanya justru menyulitkan kita karena kita harus double check itu. Itu sih. Ya, setuju sih teman-teman. Aku juga sependapat gitu. Karena apa? Karena algoritma itu memang sangat ngaruh gitu ya untuk media sosial gitu. Karena apa? Karena algoritma itu juga seringnya itu nunjukin hal-hal yang kita suka, apa yang kita inginkan. Dia itu bisa baca gitu sama apa yang saat ini kita mungkin searching gitu kan. Dia ngerti gitu. Nah, dia akan ngasih hal-hal itu gitu kan. Dia akan ngasih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tapi belum tentu itu juga akurat gitu kan. Pada akhirnya ya kita kalau enggak kita cross check 2 kali seperti yang di omongan Mas Ray tadi, itu ya kita akan kebawa opini gitu kan. Kita akan apa ya? Kita akan kebawa berita-berita fake gitu. Jadi perlu hati-hati juga itu sih. Oke. Ya bener sih yang setuju yang dibilang oleh sama Mas Ray sama juga Kak Yola, bahwasanya di zaman yang sekarang itu kita perlu yang namanya double check ya gitu. Jadi memastikan bahwa berita yang udah kita lihat, kita dengar itu memang benar-benar valid, benar-benar nyata. Karena di era sekarang itu siapa aja bisa membuat berita, siapa aja bisa membuat informasi, dan untuk itu kita sebagai orang-orang muda yang bijak, kita harus jadi orang-orang yang kritis. Itu sih Kak. Ya, aku nambahin ya Ya, teman-teman. tapi Ya, aku setuju sih. oh ya silakan. Semua orang Oke, oke. Oke, teman-teman. Aku nambahin dikit ya. Dikit aja, Mas Ray. Oke. Ya, aku setuju Banyak sih. juga nggak apa-apa. Semua orang bisa posting gitu kan. Semua orang bisa terima informasi. Semua orang kalau punya media sosial, punya akun, mereka bisa posting gitu kan. Padahal kan belum tentu juga mereka punya pengetahuan yang benar juga atau akurat. Karena kan informasi itu sangat cepat kan. Dan itu menyebarnya pun juga cepat gitu kan. Tanpa bahaya kalau kita nggak cek dulu. Pada akhirnya kan bisa kita karena hal itu kita akan jadi skeptis gitu. Karena kita udah ngerti kayak gitu. Jadi kita akan skeptis dan kita mulai nggak gampang percayakan hal-hal itu karena kita udah ngerti gitu. Jadi kita perlu cross check yang bikin jadi mungkin itu yang bikin kita itu sekarang lebih sulit percaya sama informasi yang kita terima. Itu sih, setuju. Ya, tadi kan teman-teman bilang di era sekarang gitu ya, yang penuh informasi, dan memang benar era sekarang makin banyak informasi, makin sulit mana informasi yang benar. Tapi kalau kita mundur sebenarnya dari dulu pun yang informasi masih minim, kita sudah sering gitu termakan dengan hoax gitu. Kalau teman-teman ingat yang angkatanku ya, khususnya 90-an, 96 dan ke atasnya gitu. Itu pernah ada video ikan pari atau anak dikutuk ikan pari gitu. Video Arab juga yang kayak manusia ular gitu ya. Nggak tahu teman-teman relate atau enggak, atau aku yang terlalu tua ini. Tapi informasi-informasi semacam itu kan sudah ada dari dulu gitu ya. Sehingga kayak itu juga yang membuat kita di era sekarang akhirnya sulit percaya, karena dari dulu dengan informasi yang minim pun banyak berita hoax, berita bohong gitu ya, yang tersebar. Dan bahkan ya sayangnya dulu memang karena minimnya informasi akhirnya lama teridentifikasi kebenarannya. Sekarang kan lebih cepat tuh berita hoax, mana yang hoax, mana yang real, itu kan lebih cepat bisa di cross check. Dulu kan sulit gitu ya. Tapi ya bisa jadi karena hal-hal itu sih, karena kemajuan teknologi lambat laun membuat kita akhirnya susah percaya, atau mulai ragu-ragu lah terhadap segala informasi yang kita terima. Gimana menurut kalian? Atau ada yang relate juga dengan video-video itu? Iya, ya mungkin kan apa namanya, ya kalau misalnya dulu itu kan nggak terlalu luas gitu ya, jadi kayak hanya mungkin di zamannya Mas Ray aja nih
yang melihat itu. Sedangkan di zamannya kita mungkin hanya setengah-setengah kayak gitu. Tapi di era yang sekarang itu langsung booming gitu loh, langsung mau itu beritanya bohong atau enggak. Jadi kayak langsung menyebar ke seluruh dunia. Jadi kayak ya semua orang itu pun tahu gitu. Mungkin dari anak-anak yang SMP, bahkan orang-orang dewasa, bahkan kalau misalnya teman-teman tahu ya, FB Pro itu kan udah dipakai sama orang tua ya untuk mencari uang. Dan itu tuh hanya untuk konten-konten viral aja. Jadi itu tuh bukan nggak terlalu sih, memang nggak akurat adanya kayak gitu. Jadi ya makanya kita untuk mengolah informasi itu ya kita harus cross check ulang gitu, cross check 2 kali lah supaya ini bener nggak, ini valid nggak kayak gitu. Iya sih Kak, setuju. Tadi yang dibilang Kak Dewi bener ya, demi dapatin uang. Berarti kan di sana ada banyak persoalan ya teman-teman, kita lihat ada persoalan integritas, ada persoalan moral yang muncul. Masa iya sih demi dapetin duit kita membuat sebuah kebohongan? Barangkali nanti ini bisa nih dilihat nih gimana nih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dari Mas Ren gitu. Oke. Ya, aku Iya, ya iyalah, teman-teman. silakan. Ya, kita kan yang setuju sama teman-teman tadi sih. Ya kita kan gampang banget itu kan dapat informasi. Tapi aku nggak relate sama video-video zaman-zaman dulu itu sejujurnya. Kalau aku Aduh, jangan pernah, gitu. Aku terlalu tua kayak. ya kan Jangan nggak di-highlight pernah gitu ya. denger bahkan gitu. Iya, iya. Ya mungkin belum zamanku ya, belum lahir kayaknya. Ya itu biasanya, tapi aku pernah ngalaminnya itu yang ini sih, apa kayak artis tuh meninggal gitu kan. Loh, kok meninggal gitu, sampai aku cross check lagi kan ke akun media sosialnya. Oh, masih bikin story kok, oh masih live kok, oh berarti enggak, bohong, hoax ini. Nah, kayak gitu-gitu nih, mungkin orang itu pengen supaya dia itu viral aja, atau mungkin bisa juga supaya mungkin akunnya itu naik gitu kan. Terus dia juga di FB Pro itu dia akan berbayar gitu kan, dia akan dapat uang gitu kan. Jadi dia menghalalkan segala cara lah. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, biasanya teman-teman itu kalau mau cross check itu gimana? Berita itu bener atau enggaknya? Biasanya teman-teman gimana? Silakan. Iya, boleh aku dulu Kak. Mungkin kalau aku lihat yang officialnya gitu ya. Contohnya kayak Metro atau TV One gitu ya kan. Jangan Ya. yang kayak channel-channel kecil gitu. Tapi itu mungkin cara yang aku bisa sih. Gimana kalau teman-teman yang lain? Iya, Dewi tadi. Iya. Iya. Soalnya suaranya agak putus-putus tadi, Oh makanya. iya, sorry Kak. Ya kalau misalnya aku cross check ya sama kayak Kak Hiskia ya, jadi harus lihat officialnya atau mungkin aku harus cek di Google nih atau enggak cross check di semua media sosial yang ada. Jadi bukan hanya di Instagramnya doang, tapi di TikTok, di karena kan saya kan perantauan ya, jadi nggak ada TV nih, nggak ada apa. Ya paling dari aplikasi video itu ya, video untuk ngecek semuanya. Karena di Metro TV itu pun nggak yang semua dicantumkan kayak artis yang meninggal dan sebagainya, itu kan nggak semua kayak gitu. Jadi harus di cross check apapun itu ya, harus double cross check lah, entah itu dari Google atau media sosial atau informasi-informasi yang terkait lainnya kayak gitu. Itu sih dari aku, Kak. Ya, fun fact-nya, berita hoax terbesar adalah di grup keluarga, teman-teman. Karena sering sekali orang-orang tua membagikan entah apa-apa, berita-berita apalah gitu ya. Dan ya, aku cukup sering juga melakukan cross-check sama seperti yang Hiskia lakukan sih. Biasanya Liputan 6, Kompas, atau kanal-kanal berita yang kompeten gitu. Baru aku screenshot, aku bagikan, itu hoax gitu-gitu. Nah, kalau di keluarga aku karena kebanyakan PNS gitu dan pensiunan PNS biasanya gaji pensiunan naik gitu-gitu. Nah, gitu-gitu cross check. Jadi ya hal-hal kayak gitu penting sih. Tapi menurut kalian nih, apakah itu pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari ya, membuat aktivitas kita mungkin atau dalam hal-hal lain yang lebih luas membuat kita kayaknya jadi ragu-ragu itu, meragukan sesuatu, dan mungkin akhir-akhir ini kalian juga mulai meragukan something gitu gara-gara numpuknya informasi itu. Siapa tahu bisa dibagikan, silahkan.
Hmm. Siapa mau berbagi? Atau lagi hidup dalam keraguan semua ini? Lagi Boleh meresapi sih Kak. pertanyaan. Silakan Kak Izgia. Kalau saya kemarin itu yang bener-bener ragu itu mastiin itu videonya Netanyahu itu asli atau enggak. Nah, itu mungkin sempat Hmm. viral ya, yang videonya dia jarinya 5, jarinya 6 itu. Nah, itu mastiinnya payah banget, serius. Mungkin itu salah satu keraguan dalam hidup juga sih. Ya, kalau ngomongin soal keraguan ya, mungkin banyak hal yang terjadi. Mungkin dari kita juga seringlah mengalami keraguan kayak gitu kan. Entah itu ragu ngambil keputusan, atau mungkin ragu sama diri kita sendiri, atau mungkin tadi kayak Kak Hizkia tadi ragu sama konten itu. Jadi banyak keraguan lah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi pernah nggak sih teman-teman ragu dalam kehidupan rohani? Nah, apa iya nih keraguan itu artinya tanda nggak beriman? Gimana menurut teman-teman? Mohon maaf karena gereja dan orang tua kebanyakan memandangnya seperti itu ketika ada orang yang ragu-ragu, oh kamu kurang iman gitu. Nah, udah divonis, udah. Biasanya kalau gitu udah repot gitu. Tapi ya, sebenarnya ragu-ragu khususnya dalam hal kerohanian ya, itu lebih sering terjadi ketika kita merasakan kesulitan, tantangan, hal-hal yang berat dalam hidup, atau bahkan kerinduan atau pergumulan kita nggak tercapai. Itu yang sering sekali akhirnya membuat kita ragu apakah benar Tuhan memberkatiku, apakah Tuhan benar menyertaiku gitu. Sehingga ya kita sendiri akhirnya mulai ragu-ragu dan merasa kayaknya imanku bener deh, kurang 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 tebal deh, kurang tinggi deh imanku kayak seperti itu. Jadi ya sebenarnya teman-teman ya, ketika ragu-ragu itu muncul, itu bukan karena nggak beriman atau kurang beriman, gitu. Tapi itu perjalanan iman sejujurnya. Jadi perjalanan iman seseorang, khususnya dalam hal kerohanian tuh sangat wajar banget kalau ragu-ragu. Itu menurutku. Silakan kalian. Ya, oke teman-teman, aku juga sependapat sih. Menurutku keraguan di kehidupan rohani ya, rohani kita itu menurutku ya cukup apa ya, hal yang wajar ya. Aku juga setuju seperti yang di statement kan Kak Ray itu kan, nggak selalu berarti kita ragu itu nggak beriman gitu. Selain karena mungkin tadi dikatakan Mas Ray, selain ketika kita ada masalah kita jadi ragu itu, tapi kita justru kadang juga keraguan itu bisa jadi muncul ketika kita itu lagi mikir gitu, atau kita itu lagi mencari, atau kita itu pengen cari tahu gitu kan, terkait hal yang mungkin kita pengen ketahui lebih dalam lagi gitu kan, tentang apa yang kita percaya. Mungkin banyak orang juga ngalamin fase itu sih menurutku. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan menghindari keraguannya, tapi gimana kita meresponi keraguan itu. Ya mungkin kita cari gitu jawabannya dengan kita mungkin sharing ke orang yang mungkin kita anggap dia itu lebih ngerti, lebih paham kayak gitu. Jadi gimana meresponi kita. Jadi aku setuju gimana keraguan itu bagian dari proses kita. Jadi bukan tanda artinya kegagalan iman kita. Itu sih. Ya, setuju sih sama yang dibilang sama Kayola barusan, bahwa sesungguhnya keraguan itu justru salah satu alat yang kita butuhkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang sebenar-benarnya. Teman-teman pernah mikir nggak sih kalau sebenarnya nggak ada keraguan ya nggak akan pernah ada yang namanya orang bisa penelitian, bisa buat skripsi, bisa buat tesis. Justru awalnya itu Oh. kan harus dari penelitian, dari keraguan. Nah, makin besar keraguannya, maka pembuktian untuk mencari kebenaran itu pun nanti akan makin besar. Dan usaha untuk mencari tahu kebenaran itu pula nanti akan semakin besar. Jadi, jangan mau dibilang sama orang-orang yang justru suka bilang, udah percaya aja. Udah percaya aja. Ya, nggak bisa gitu. Kan kita perlu, apalagi Gen Z sekarang ya, dan juga Gen Alpha itu butuh yang namanya sering rasionalitas, alasan, reasoning. Nah, itu pasti teman-teman pada setuju. Gimana Kak Dewi? Ya, Kak Dewi menghilang dari line. Oh, sudah kembali. Ya nge-lag, sorry. Iya, Jadi Kak. nggak terdengar jelas tadi. Ya, silakan pendapatmu Oke. sendiri Iya. terkait Sorry keraguan ya, rohani. soalnya tadi nggak tahu nih ini batasnya sampai mana atau gimana diskusinya kayak gitu. Ya Aman-aman. jadi setuju sama teman-teman ya. Jadi keraguan itu sebenarnya ya hal yang manusiawi ya, yang itu juga termasuk dalam kehidupan rohani, itu hal yang manusiawi lah dalam setiap pribadi kita.
kayak gitu. Dan keraguan juga itu bisa jadi seperti persimpangan. Ada yang membuat orang berhenti dan menjauh, tapi ada juga yang justru mendorong untuk mencari, bertanya, dan akhirnya menemukan. Sama yang kayak Kak Hiskia tadi katakan. Sehingga ya dari keraguan itu bisa mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya sampai benar-benar ini nih, nemu nih hasilnya, ini yang benar, ini yang fakta, ini yang relate kayak gitu. Jadi ya keraguan itu bukan otomatis tanda tidak beriman, tapi itu tuh sebuah proses perjalanan seseorang ya, bahwa kita ya proses yang jujur sedang mencari sesuatu yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi kayak gitu. Terus sih dari aku teman-teman. Ini Kak Rey nge-lag di tempat aku ih. Oh iya, betul Kak, di tempatku juga sama kok. Oke, Oh aku ya. nambahin dulu sebentar ya. Halo Kak Rey. Oke, sepertinya nge-lag, aku tambahkan dulu. Ya, aku apa ya? Ya, aku sependapat gitu. Aku tadi statement yang mengatakan semakin besar keraguan, semakin besar juga akan dorongan kita untuk mencari tahu gitu untuk jawabannya gitu kan. Ya, itu bisa jadi buat kita itu jadi lebih kritis sih. Nggak apa bisa jadi buat kita itu lebih kritis, nggak gampang puas sama jawaban yang sudah kita terima. Misal kita dalam konteks rohani ya, ini bisa jadi hal yang baik juga. Karena apa? Karena kita nggak cuma percaya atau katanya aja, tapi kita juga bisa juga kita lebih lagi mencari tahu itu dengan membaca firman Tuhan gitu kan, dengan kita mungkin kita berdiskusi dengan pendeta kita atau pembimbing rohani kita, dengan hal seperti itu akan membangun kita juga seperti itu kalau menurutku. Dewi atau aku dulu? Boleh saya dulu. Kayak setuju Boleh. banget kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ragu, jadi kita bisa menggali lebih dalam. Bukan hanya menggali lebih dalam aja. Jadi saya tuh sering ragu ya, bukan ragu sih. Jadi tapi kayak bingung ini posisinya kayak gitu. Sehingga saya tuh mencari lebih dalam lagi. Nah, ketika saya menemukannya itu, menemukan jawaban dari keraguan-raguan saya kayak gitu, itu tuh saya mengerti nih jawabannya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi itu bakalan lengket di otak kita kayak gitu. Jadi ya lengket di dalam pikiran kita seperti itu. Jadi kita lebih gampang mengingatnya kayak gitu. Jadi bukan hanya kita dapat informasi, tapi kita bisa mengingat informasi yang benar-benar faktanya itu relate itu. Itu sih dari aku. Ya, sorry ya tadi sempat nge-lag karena kuota habis ternyata. Kuota jadi ragu-ragu nih. Ya, ini ada pendapat dari Mbak Santi sih, menarik. Ragu dalam hal rohani tidak selalu berarti nggak beriman, tapi bisa juga bagian dari proses kedewasaan rohani. Dan aku sepakat. Tapi ada bagian satu yang jangan kita lewatkan juga, ya. Sesuai yang Mbak Santi bilang juga, kan? Ragu dalam hal rohani tidak selalu berarti nggak beriman. Artinya ada kalanya memang jangan-jangan kita yang kurang beriman gitu ya. Itu jadi opsi yang mungkin juga. Jadi jangan dibilang nggak mungkin gitu ya. Oh berarti kalau ragu-ragu, oh bukan aku nggak beriman. Enggak, berarti masih ada kemungkinan juga jangan-jangan kita memang nggak beriman gitu. Jadi kita yang perlu cross-check juga diri kita sih. Melihat ke diri kita, apakah ini karena memang aku nggak beriman gitu, atau karena memang ragu-ragu by proses perjalanan iman gitu. Dan yang melihat atau yang tahu kita punya kawan atau punya teman, kalau mereka ragu-ragu itu ya jangan dihakimi, oh karena kamu nggak beriman, jangan juga gitu. Kita yang sebagai rekan sejawat istilahnya, ya jangan suka menghakimi orang yang sedang mengalami keraguan-raguan. Toh Yudas 1 ayat 22 juga sudah bilang kan kepada kita, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi keraguan-raguan itu ada, dan kita yang mungkin melihat teman yang ragu-ragu juga harusnya berbelas kasihan, bukan menghakiminya. Gitu. Itu sih. Iya Kak, setuju sama yang dibilang sama Mas Rey. Tapi mau nanya nih Mas Rey, gimana kalau misalnya ada yang bilang, udah deh percaya sama Abang bakal bahagiain kamu, itu gimana? Itu kira-kira bisa dipercaya nggak itu? Itu double checknya gimana tuh Mas Rey? Kalau itu yang bisa jawab kayak Dewi atau Yola gitu ya. Karena itu yang
Tapi dari sisi laki-laki guys, maksudku ini dalam hal agak melenceng ya dari hal kerohanian, tapi masih nyambung juga dengan hal kerohanian. Kita sebagai makhluk beriman gitu ya, orang yang beriman harus punya integritas juga. Artinya ketika memperkatakan sesuatu, jangan memperkatakan dengan abu-abu. Alkitab juga dengan tegas mengatakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau memang nggak sanggup untuk menghidupi dan memberi janji terhadap cewek ya nggak usah berbuat gitu ya. Itu aja sih. Jangan PHP ya Mas ya. Betul. Thank you Mas Ray. Nah, Siap. ternyata dalam toko Alkitab kita mungkin sama-sama pernah dengar ya, ada yang namanya Thomas. Ini tokoh yang sama-sama kita tahu itu orang yang sulit untuk mempercayai suatu hal. Dia pernah bilang gini, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan Yesus yang terlubang paku itu, dan sebelum aku melihatnya, aku nggak akan mau percaya. Nah, teman-teman, Thomas itu nggak mau gampang percaya sebelum dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, barangkali ada yang pro dan kontra dengan ini ya. Wah, ternyata aku setuju sama Thomas. Justru yang benar tuh Thomas. Dia itu seorang akademisi, dia itu seorang peneliti. Tapi ada juga yang mungkin langsung bilang, ngejudge dasar si Thomas nggak beriman. Nah, teman-teman di posisi mana nih? Keraguan Thomas ini apakah juga terjadi dalam hidup teman-teman sekarang? Boleh share. Ya, apa ya teman-teman? Kalau menurutku sih masih relate ya sama kehidupanku. Ini masih relate banget. Karena apa? Karena biasanya aku sendiri juga seringnya itu kayak masih butuh bukti dulu gitu, baru percaya gitu. Apalagi kalau cuman denger atau kata orang tanpa ngalamin sendiri atau tanpa adanya bukti, itu kayak gimana ya, kayak skeptis aja, kayak ini bener nggak sih gitu kan, atau mungkin kita perlu aku perlu orang yang mungkin aku percaya gitu, kayak gitu. Jadi apa ya, situasi kayak gitu itu bikin kita itu mikir ini bener nggak sih. Jadi wajar banget kalau menurutku aku sendiri pernah gitu ngalamin di posisi seperti Thomas itu. Tapi ya dari situ belajar gitu, kalau keraguan itu kan bukan akhir kan, tapi bagian dari perjalanan kita. Itu sih. Aku ya teman-teman, ya. Ya sama seperti Thomas, ya kita itu juga sering ragu-ragu ketika menerima sesuatu yang belum kita lihat atau kita alami sendiri ya. Sama seperti saya. Ya, saya juga secara pribadi saya bakalan ragu nih kalau misalnya orang-orang itu mengatakan A, tapi saya belum melihat faktanya kayak gitu. Jadi ya sama kayak Thomas ya. Sama kayak Thomas, saya itu ya masih harus lihat nih, ini ya harus lihat datanya atau harus lihat nih faktanya, harus sesuai dengan fakta kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang ya seringlah mengalami situasi yang seperti itu kayak gitu. Itu sih dari aku sendiri. Wah, ternyata cewek-cewek termasuk cewek-cewek yang sulit ditaklukkan, Mas Ray. Gimana tuh, Mas Ray? Ya, termasuk cewek yang realistis ya, gitu. Tapi Thomas ini kayak gambaran hidup kita lah. Semuanya pasti pernah mengalami fase Thomas ya masing-masing ya dalam perjalanan iman ya, di mana harus melihat tindakan atau sesuatu yang nyata dulu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kenapa sih Thomas sampai seperti itu? Itu tuh karena kekecewaan dirinya sendiri atau ekspektasi dirinya sendiri gitu. Yang realita yang dihadapinya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia bangun gitu ya. Ya tentu ekspektasi Thomas layaknya orang banyak ya. Kehadiran Yesus itu sebagai sang Mesias yang dalam makna literal yaitu sang pembebas kaum Yahudi, raja kaum Yahudi gitu kan. Tapi faktanya justru Yesus kok mati gitu kan. Sehingga hal itulah yang membuat Thomas kayak sudahlah mati ya udah gitu. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain sebelum ada Thomas gitu kan, yang membuat Thomas gak percaya gitu ya, karena ekspektasinya sudah patah. Nah jadi nggak ada lagi dia berekspektasi, yang nggak mungkin lah kecuali dia datang sendiri. Dan itu kan yang kita alami sekarang gitu, berbicara tentang kerohanian, berbicara tentang iman, sering sekali kita
menaruh iman kita bukan pada dasar tapi pada ekspektasi, sehingga ketika ekspektasi kita patah, iman kita juga ikut patah. Padahal Ibrani bilang kan iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukan iman yang ikut berjalan sesuai ekspektasi, enggak gitu. Kita mungkin secara manusiawi tetap bisa berekspektasi, boleh berekspektasi, tapi kan imannya tetap jadi dasar. Ya itu sih yang menyebabkan Thomas, aku melihat lagi ya, menjadi ragu-ragu. Itu gimana Ya, menurut kalian? setuju sama yang dibilang oleh teman-teman semuanya. Cuman waktu Thomas ngatakan seperti itu, dan kemudian Tuhan menunjukkan dirinya, ada satu hal yang Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini semacam pujian, semacam eh, sindiran atau gimana teman-teman? Mungkin ada yang bisa nanggapin gitu? Ya, Iya. aku mau tanggapi dikit ya. Nanti koreksi aja ya teman-teman. Ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, menurutku ini cocok sih buat kita saat ini. Kita kan sekarang nggak pernah lihat Yesus secara langsung kan. Tapi teman-teman di sini percaya kan akan Yesus itu. Nah itu gitu, iman yang seperti itu, iman yang tanpa kita melihat, tanpa kita bukti, tapi kita percaya gitu. Tapi balik lagi, imannya itu harus iman yang benar, jangan iman sama hal-hal yang salah gitu. Itu aja sih menurutku. Oh, Dewi mau jawab. Dewi ahli Alkitab nih BTW. Ya kalau kita baca Yohanes 20 ayat 29 itu ya, aku baca versi AYT ya, karena versi AYT menarik, lebih terasa dalam tanda petik ejekannya. Kalau di TB kan, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya gitu kan. Tapi kalau di AYT, apakah kamu sekarang percaya karena kamu telah melihat aku? Diberkatilah mereka yang tidak melihat tapi percaya gitu. Jadi ya kalau secara manusiawi kayak ngejek tipis-tipis gitu lah ya. Tapi tentu Yesus nggak bermaksud mengejek. Aku yakini hal itu. Tapi untuk menegaskan lah, jauh lebih baik. Toh Thomas kan nggak disalahkan. Dibilangin suruh percaya dari awal nggak mau. Kan nggak dihakimi, nggak disalahkan seperti itu. Tentunya diterima. Bahkan ekspektasi Thomas ya harus melihat dulu. Kalau aku nggak lihat lubang paku gitu ya, aku nggak akan percaya. Itu juga dituruti Yesus. Artinya kan dalam keraguan-raguan Yesus tetap hadir dan menjawab keraguan-raguan itu gitu ya. Jadi meskipun Yesus bilang diberkatilah mereka yang tidak melihat tapi percaya, bukan berarti yang ragu-ragu itu dihakimi dan disingkirkan. Nggak boleh ragu-ragu sama sekali, enggak. Tapi justru dalam keraguan-raguan itu Yesus hadir menjawabnya. Itu sih. Intinya ada. Ya, headsetnya goyang. Jadi biasa itu. Kalau headset kabel biasa. Aduh. Agak ngejek dikit ya. Tapi menarik ya guys, terkait Thomas ini. Atau mau nambahin? Silahkan Dewi. Ya, aku tadi setuju sih sama yang dikatakan Kak Re tadi itu ya. Sebenarnya kalau misalnya itu dibaca ulang kayak gitu, mungkin ya itu kayak, ini loh, kamu harusnya udah percaya, kamu ada di dekat aku setiap harinya kayak gitu. Masa kan kamu nggak percaya sama aku kayak gitu. Jadi ya itu tuh sebuah penekanan ya. Aku setuju yang dikatakan Kak Re. Jadi itu sebuah penekanan. Bukan berarti ya Tuhan Yesus itu ngolok-ngolok Thomas, enggak, dalam Alkitab itu enggak ada kayak gitu kan. Tapi ya justru Tuhan itu menunjukkan bahwa sekalipun kita ragu-ragu ya Tuhan tetap menopang kita ya. Tuhan mengertilah posisi kita, posisi kehidupan kita. Kalau misalnya waktu itu kita bukan Thomas ya Tuhan mengertilah posisi kehidupan kita, atau mungkin pergumulan kita, atau apa yang ada di dalam hati kita kayak gitu. Itu aja sih dari aku tambahan. Ya mungkin Kak Redu, Mas Redu tadi mau nanggapi, silakan Kak. Cuman mau lempar ya, ternyata aku pikir. Ya itu sih, aku jadi penasaran nih pengalaman kalian gitu aja ya.
apakah kalian pernah meragukan Tuhan gitu dan apa penyebabnya? Mungkin bisa di-sharingkan dari pengalaman itu, tentu sangat menarik, dan bagaimana kalian mendapatkan jawaban itu untuk oh ini Tuhan hadir gitu ya. Aku penasaran aja. Ya, sebentar, silakan. Ya, aku ya teman-teman, ya aku pernah ngalamin keraguan-raguan itu ketika aku mempertanyakan gitu, Tuhan ada nggak sih ini? Tuhan hadir nggak sih di hidupku gitu. Oh, kok aku ngalamin seperti ini? Balik lagi kayak ekspektasiku, harapan gue yang kita bahas sebelumnya, itu kayak nggak sesuai gitu sama apa harusnya itu gini gitu. Tuhan, kenapa seperti ini? Berarti mulai ada keraguan gitu kan, mulai mempertanyakan lah bisa seperti itu. Nah itu pada akhirnya seiring berjalannya waktu aku jadi ngerti gitu, oh maksud Tuhan itu seperti ini, ternyata Tuhan itu mau memprosesku gitu. Jadi apa ya dari situ, dari pengalamanku dulu yang meragukan Tuhan karena mungkin tidak sesuai sama apa yang aku harapkan, sekarang aku jadi ngerti gitu. Ya mungkin pengalaman personalnya sendiri banyak yang memberikan masukan, atau kita banyak bertemu sama orang, kita belajar gitu kan, lebih lagi, oh maksud Tuhan itu seperti ini, Tuhan punya rencana di hidupmu. Balik lagi, rencana Tuhan rencana damai sejahtera kan, bukan rencana kecelakaan. Jadi itu sih yang buat aku balik lagi gitu, oh Tuhan itu baik kok, pasti punya rencana. Betul. Ya, thank you buat sharingnya Kak. Aku juga ngalamin hal yang sama ya. Teman-teman pernah nggak ngerasain gimana rasanya punya saldo 0 tuh di rekening? Sering-sering. Itu sensasinya gimana? Bisa nggak kita teman-teman bilang, Tuhan aku tetap percaya samamu di tengah keadaan yang gitu? Kayaknya sulit ya teman-teman. Nah itu dulu waktu aku ngerantau, itu aku sering ngalamin hal yang kayak gitu. Dan itu sulit banget. Tuhan, mana penyediaanmu, mana yang kau bilang kau itu menyertai. Itu teman-teman, kita mungkin gak usah munafik ya. Mungkin 1000 pertanyaan muncul di kepala kita tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan atau penyertaan Tuhan. Nah, tapi teman-teman mungkin kita sering dengar ya, apa yang mungkin pernah Sadrak, Mesak, dan Abednego lakuin waktu mereka diancam untuk dimasukkan ke dalam perapian. Terus mereka bilang gini, Tuhan, Raja Nebukadnezar, kami percaya Tuhan kami itu akan membela kami. Tapi sekalipun tidak, kami tetap nggak mau untuk menyembah patung yang Tuhan Raja dirikan itu. Artinya ini teman-teman ada semacam prinsip diberkati atau tidak diberkati, ditolong atau tidak ditolong, dipulihkan, disembuhkan atau tidak disembuhkan, itu nggak jadi ukuran kita lagi sih untuk mengukur kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang harus kita pisahkan antara ekspektasi kita dan juga iman. Ekspektasi itu kan sesuatu yang mungkin pernah kita bayangkan, kita imajinasikan. Tapi justru iman itu adalah sesuatu yang nggak tergoncangkan sekalipun apa yang kita harapkan itu nggak terjadi. Tapi kita mau tetap kokoh untuk memilih untuk percaya kepada Yesus. Ini sih yang aku pelajarin teman-teman dari pelajaran nolnya saldo di rekening gue gitu kira-kira. Ya. Jadi mau cerita Oke ya? ya. Ya, semua sudah saya alami ya, tentang Kak Yola bagaimana meragukan Tuhan dan sebagainya. Bahkan saldo 0 itu mungkin bukan cuma sekali ya, tapi berulang kali. Jadi ya, teman-teman bisa baca di kesaksian.sabda.org ya. Ya itu. Jadi ya saya bukan sering ya, dulu itu pernah lah meragukan Tuhan ini sebenarnya di mana kayak gitu, karena dulu jujur li saya sebagai seorang Kristen gitu ya, sebagai seorang Kristen pengikut Tuhan, jadi di tempat saya itu saya dibully karena saya sebagai orang Kristen kayak gitu kan. Di Sumatera saya dibully sampai itu karena saya emang karena agama kayak gitu. Dan itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi dari kelas 3 SD sampai 3 SMP. Nah, sampai akhirnya saya sempat meragukan, nih Tuhan ini di mana sih gitu kan. Kenapa saya udah capek dibully dan sebagainya kayak gitu. Karena bukan dibully sama temen cewek, tapi sama yang cowok gitu kan. Ya, jadi saya sempat meragukan ini Tuhan itu di mana dan sebagainya. Sampai saya itu ambil waktu berdoa ya. Sebelum saya masuk SMA, saya ambil waktu berdoa untuk tanya,
Tuhan ini gimana, ini maksudnya ini gimana gitu. Tapi ya sekali lagi Tuhan cuman katakan ya itu tuh sudah Tuhan tetapkan, semuanya itu sudah Tuhan tetapkan ya sebagai proses perjalanan saya, perjalanan iman saya mengikut Tuhan kayak gitu kan. Dan di Solo ini pun saya kan merantau dari Sumatera kayak gitu kan. Sumatera Utara dari Tanjung Balai ya, kalau teman-teman tahu bisa lihatlah Tanjung Balai di mana kayak gitu. Di tempat ini pun ya banyak hal yang mungkin dikatakan minus ya, saldo minus, semuanya minus, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Jadi setiap hari itu saya cuma tanya, ya Tuhan ini gimana? Katanya kebetulan saya di Solo itu emang kalau dikatakan panggilan sih ya bisa jadi dibilang panggilan saya untuk pelayanan di Solo juga kayak gitu kan. Nah di situ tuh kayak bertanya-tanya, katanya Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan sertai, ini kok nggak ada ya, sampai akhirnya Tuhan tunjukkan penyertaannya itu, sampai ini loh berkatku, kamu harus dikasih faktanya dulu, ini loh ya. Oh ya, sampai saya tuh benar-benar nangis kayak gitu kan, nangis kayak wah ya terima kasih Tuhan, maaf meragukanmu ya. Ketika sudah minta maaf ya tetap berulang karena minusnya tetap ada kayak gitu kan. Tapi ya sampai akhirnya saya belajar ya semuanya itu ya tentang sebuah proses perjalanan iman saya ketika saya mengikut Tuhan, bukan hanya di Sumatera aja, tapi ketika saya di Solo pun itu adalah sebuah proses perjalanan panjang yang nggak bisa saya lupakan. Bagaimana benar-benar penyertaan Tuhan itu ya, Tuhan tuh setia sama janji-janjinya bahwa Dia menyertai setiap pribadi kita. Dia kemanapun kita pergi, ketika ya yang saya pegang itu cuma satu teman-teman. Ketika Tuhan panggil, Tuhan yang akan sertai setiap dari kita. Tuhan yang akan cukupkan semuanya, yang benar-benar cukup, tidak kekurangan, tidak kelebihan, tapi pas kayak gitu. Jadi itu Amin. sih dari pribadi saya. Kepanjangan ya? Enggak, aman. Namanya cerita, namanya kesaksian, aman aja. Ya itu menarik ya teman-teman. Tapi jujur nih kalau saldo 0 dan masih single kayaknya masih aman lah ya. Saldo 0 mau nikah itu yang repot ya. Curhat nih. Curhat nikah. Mbak Santi komen ya, pernah sih saya dan pengen lihat bukti tapi Tuhan baik, nggak merespon keraguan kita dengan celaan tapi dengan kasih yang bawa skeptisme menuju iman yang kuat. Bener banget. Dan gimana kalian melihat cara Tuhan kepada Thomas ini? Apakah cukup relate juga? Bukan hanya Thomasnya yang ragu-ragu yang relate dengan kita, tapi cara Tuhan menolong Thomas, apakah relate dengan kalian juga? Apakah sama juga? Oh ternyata Tuhan jawab keraguan yang kalian miliki dan akhirnya kalian yakin oh Tuhan menolong gitu. Sehingga iman kalian jadi lebih kuat. Nah gimana nih kalian melihat pertolongan Tuhan dalam pribadi Thomas ini? Kak Hizkia duluan, silahkan. Ya Kak, uniknya waktu Thomas ragu-ragu, Tuhan bukan malah menyembunyikan diri dari Thomas sampai buat Thomas pencarian sama Tuhan. Benar yang kata firman Tuhan bilang bahwa sesungguhnya yang mau menjangkau kita itu justru Tuhan. Dia yang mau datang ke kita, Dia yang mau hadir merendahkan diri. Dan waktu ada keraguan-raguan dalam hati kita dan yang membuat kita punya iman itu bahkan Tuhan sendiri. Menariknya Tuhan menunjukkan dirinya kepada Thomas dan Tuhan bilang, Thomas lihatlah aku. Nah teman-teman mungkin teman-teman ngalamin keraguan hari-hari ini, tapi mungkin teman-teman bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh nih pertolonganmu, rasanya sesak banget, rasanya perih banget, rasanya berat banget. Teman-teman percaya Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya untuk setiap kita. Amin. Ya, oke teman-teman. Ya, aku setuju sih. Gimana Tuhan itu kayak nunjukin kalau Dia itu ngerti gitu. Dia ngerti sama pergumulan kita. Dia ngerti sama keraguan kita. Jadi bukan berarti kita ragu terus Tuhan tinggalkan kita, tapi justru Tuhan dari keraguan itu Tuhan bisa pakai gitu. Siapa aja untuk pelan-pelan itu buat kita ngerti, pelan-pelan itu buat kita supaya nggak ragu, entah itu orang sekitar kita ataupun Tuhan sendiri yang menegur kita.
lewat mungkin saat kita membaca firman atau saat kita mendengarkan khotbah seperti itu. Jadi banyak gitu. Tuhan pasti menggunakan cara-cara, berbagai cara lah caranya Tuhan pasti biasanya juga apa ya, nggak seperti yang kita pikirkan gitu, bahkan di luar dari ekspektasi kita itu sendiri. Jadi menurutku relate banget gitu sama kita sekarang. Kadang kita ngerasa aduh ragu nih, padahal kita justru di momen itu mungkin bisa jadi Tuhan lagi bekerja gitu di hidupku. Jadi ngajak kita mungkin bisa supaya lebih dekat lagi, supaya lebih kenal lagi sama Tuhan, itu sih. Ya. Kedengaran ya suara saya? Ya, Aman. setuju sama teman-teman semuanya kayak gitu kan. Dari situ kelihatan bahwa keraguan itu bukan sesuatu yang membuat seseorang itu ditinggalkan Tuhan. Ya, justru itu bisa jadi momen di mana setiap dari pribadi kita itu sedang butuh pengalaman yang lebih nyata dengan Tuhan. Ya, kayak tadi yang saya ceritakan itu ya. Mungkin butuh pengalaman yang lebih nyata atau mungkin lebih lama dengan Tuhan. Dan seringkali jawaban itu datang bukan selalu dalam bentuk yang spektakuler kayak Thomas kayak gitu kan, tapi bisa jadi melalui firman yang kita baca atau mungkin lewat orang lain dan lewat pengalaman hidup kita masing-masing kayak gitu. Itu sih, dan hal itu juga memberi harapan bahwa ketika seseorang jujur dengan keraguannya, ya Tuhan tidak menolak dia ya, tidak alergi dengan itu kayak sana-sana kamu, enggak, tapi dia juga tidak menuntut iman kita yang pura-pura kuat, tapi lebih melihat hati kita atau lebih melihat apa yang kita cari atau apa yang sedang kita mau nih kayak gitu. Jadi ya mungkin daripada melihat keraguan sebagai kegagalan, kita bisa melihatnya sebagai undangan ya untuk mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi seperti itu. Mantap teman-teman, jawabannya nice banget gitu ya, dan itu menunjukkan bahwa keraguan-keraguan akan diubah menjadi iman yang sejati melalui perjumpaan ya. Beberapa minggu lalu kan Sabda sempat diskusi terkait kehadiran Allah itu dalam kehidupan personal, dan itu sangat penting banget kehadiran itu. Jadi ya pengalaman iman ya mengalami Tuhan gitu kan, datang Tuhan tapi nggak pernah mengalami Tuhan secara pribadi ya. Melalui keraguan itu timbullah iman sejati itu sendiri, iman yang percaya kepada Tuhan, yang nggak harus ada bukti karena kita tahu ya, tapi percaya Tuhan menyertai meskipun belum ada bukti. Amin, luar biasa ya pembahasan kita malam hari ini. Gimana nih teman-teman, masih ragu? Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, tapi harapannya ya keraguan itu jangan sampai kita itu termakan sama keraguan itu terus menerus gitu kan. Terus keraguan itu kita biarin aja tanpa kita cari tahu, tanpa kita berusaha ngerti gitu kan, minta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bagaimana kita bisa ngeresponi itu dan tetap percaya walaupun kita ragu, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita ya. Tuhan pasti akan selalu menyertai kita dan menuntun kita, akan membukakan jalan-jalannya supaya kita mengerti gitu sama rencana-rencananya Tuhan, supaya kita juga gak ragu lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga terima kasih untuk Kak Ray, terima kasih untuk Kak Dewi, terima kasih Kak Hizkia, terima kasih banyak. Boleh teman-teman, kita kan udah bahas kurang lebih nih 50 menit ya. Kita udah bahas banyak ya. Boleh teman-teman masing-masing kasih satu call to action atau kesimpulan singkat ya. Itu boleh, nanti silahkan dari Kak Hizkia, Kak Ray, Kak Dewi, kemudian aku. Oke. Ya teman-teman, hari ini kita dapat pelajaran yang sangat berharga ya, bahwa Tuhan itu nggak menutup mata kok sama keraguan-raguan kita. Dia menghargai itu sebagai sebuah perjalanan untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, mungkin keraguan-raguan apa yang kita alami hari ini, percaya kalau Tuhan akan membawa suatu hal yang mungkin selama ini kita gumulkan, dan kita akan melihat semuanya indah pada waktunya. Itu sih. Thank you. Oke. Coba aku ya. Ya. Oke. Ya teman-teman, keraguan-raguan adalah proses perjalanan iman kita. Jadi nikmati dan
iyain aja gitu ya. Kalau kita ragu-ragu jangan ditolak gitu bahwa enggak, ini aku nggak ragu-ragu, ini imanku yang salah. Jangan dilawan gitu. Iyain aja bahwa kita sedang ragu-ragu karena lewat itulah Tuhan justru menegur, menolong kita gitu lewat keraguan-raguan. Asalkan kita juga tetap percaya karena keraguan-raguan itu adalah proses perjalanan kita dalam beriman sehingga mencapai keimanan yang sejati, iman yang tetap percaya sekalipun tidak melihat. Itu aja. Ya, kalau dari saya, keraguan itu bukan akhir, tapi awal proses perjalanan iman kita. Asalkan kita mau tetap terus percaya dan kita juga terbuka dan terus mencari kebenaran-kebenaran itu melalui firman Tuhan. Sampai ya kita mendapatkan sesuatu hal, fakta yang menarik ya. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi dengan Tuhan, tapi kita percaya penuh sama Tuhan, seperti itu. Amin. Oke, aku ya teman-teman ya. Ya kalau dari aku, keraguan bisa jadi bagian proses iman kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya Tuhan nggak menjauh dari kita, walaupun kita sedang ragu, tapi Tuhan pasti akan mendoakan dan menolong kita gitu untuk tetap percaya. Jadi jangan takut kalau kita ragu, tetap datang ke Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Ya tetap percaya Tuhan pasti bekerja dalam setiap proses kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Aku minta Kak Tiskia boleh tutup kita dalam doa? Boleh Kak. Teman-teman, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang menyatakan diri kepada kami di dalam keraguan-raguan kami. Engkau menyatakannya lewat pribadi-Mu Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan di saat iman kami rasa lemah. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih sering kali meragukan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Padahal sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan bagi kami. Keselamatan yang Tuhan kerjakan di kayu salib memampukan kami seharusnya untuk terus Tuhan berjalan setiap hari dalam keyakinan bersama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan buat Mas Rey, buat Kak Yola, buat Kak Dewi yang hari ini Tuhan boleh share, dan juga hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin setiap kami dalam segala pelayanan kami, dan juga semua teman-teman yang hari ini menyaksikan live Instagram kami. Biarlah kiranya mereka memperoleh berkat Tuhan yang menjamah memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ini menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih pelayanannya. Sampai jumpa. Bye-bye.